Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran terkait materi 11 MIPA, yaitu persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri ini Ibu akan bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu persamaan trigonometri sederhana yang terdiri dari persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Dan ketiga, persamaan trigonometri bentuk lainnya, yaitu salah satunya nanti bentuknya ada A sin X plus B cos X sama dengan C. Dan terkait juga persamaan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Jadi sekarang kita fokus ke persamaan trigonometri sederhana, yaitu fungsi atau bentuk sinus. Nah, sebelumnya di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu ranah pengetahuan dan keterampilan. Dan pada dasarnya dan pada intinya, yaitu sama-sama ingin memperlihatkan kecakapan peserta didiknya dalam menyelesaikan persamaan dari trigonometri. Artinya kalian harus bisa menjelaskan dan menentukan apa? Menentukan penyelesaian yang memenuhi dari persamaan trigonometri yang disajikan. Itu ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya. Nah, kita lanjut saja di sini. Yang pertama Ibu akan bahas tentang persamaan sinus. Jadi untuk persamaan sinus, Ibu tulis di sini sin X sama dengan sin A. Jadi apabila kalian melihat di buku atau referensi lain, itu sama juga ya. Kadang-kadang di buku lain juga menuliskan sin X sama dengan A. Sama, sin X sama dengan sin A. Jadi pada dasarnya persamaan sinus atau persamaan yang lainnya itu kita dituntut untuk menentukan nilai X sudut. X sudut apa? Nilai X sudut yang maksud Ibu yang memenuhi persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan. Artinya ada kecocokan sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu maksudnya dari persamaan. Nah, yang kita cari adalah X sudutnya ini. X sudut yang memenuhi sin X sama dan sin A. Jadi X ini dapat kita tentukan dengan rumus X sama dengan alfa plus K kalikan dengan 360 derajat. Nah, K ini kalian bisa ganti dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, apabila Ibu ganti K ini dengan 0, artinya X sama dengan alfa plus 0 kali 360 derajat, otomatis akan menghasilkan X sama dengan A. Nah, ini biasanya apabila bentuk persamaannya sin X sama dengan sin A, berarti X pertama atau X yang memenuhi adalah sama dengan A. Kemudian untuk X lainnya kita bisa menentukan dengan sudut berelasi yang positif dengan sinus. Nah, nanti di sini rumusnya adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, karena ini positif ya di kuadran 2, artinya 180 derajat min alfa ini relasinya dengan alfa nanti ya, positif. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ya, pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Contoh yang pertamanya di sini sin X sama dengan setengah. Kalau ada soal seperti ini artinya X ini kita ganti dengan sudut berapa sehingga menghasilkan sin sama dengan setengah. Itu maksud dari soal. Nah, sekarang apabila kita berpatokan pada tabel trigonometri fungsi sinus ya. Nah, untuk X yang memenuhi yang menghasilkan setengah ini itu ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 2 karena dia positif. Kalian bisa melihat hasil positifnya dari mana? Dari setengah ini. Ya, setengah ini akan positif. Jadi sin yang menghasilkan positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi hasil yang menghasilkan sin sama dan setengah itu adalah sudutnya 30 derajat dan relasinya nanti 150 derajat. Nah, yang perlu kalian ingat juga adalah sin positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Selain itu adalah
perbandingan trigonometrialnya bernilai negatif, yaitu cos dan tangen. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X-nya. Pertama di sini sin X sama dengan setengah. Oke ya, kita menggunakan rumus ini. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membuat dia menjadi persamaan sin X sama dengan sin A ya. Oke, sin X sama dengan setengah ini kita ganti dengan sin berapa? Oke, kita ganti dengan sin 30 derajat. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan rumus ini. Sebagai A-nya mana? Sebagainya adalah ini, alfanya adalah 30 derajat. Berarti X itu sama dengan alfa, yaitu 30 derajat, plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang X1-nya atau X yang pertama kita dapatkan adalah 30 derajat. Karena apa? Seandainya kita ganti K ini dengan 0 ya, berarti menghasilkan 30 derajat dikali K-nya 0 kali 360 derajat, hasilnya 0 ditambah 30 derajat sama dengan 30 derajat. Ini untuk X yang pertama. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan untuk X lainnya. Kita bisa menggunakan rumus. Kita pakai X2 boleh atau X boleh. Sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Oke, kemudian di sini alfanya yang kita ganti adalah ini, 30 derajat. 180 derajat min alfanya kita ganti dan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian sama dengan 180 derajat kita kurangi dan 30 derajat menghasilkan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, setelah kita menentukan X yang lainnya ini, barulah kita akan substitusi K sama dengan 0, 1, 2, 3 ke X lainnya ini. Yang pertama di sini kita ganti K sama dengan 0. Oke, kita substitusi yang ke X2 ini ya, ini. Oke, kita sini. K sama dengan 0, kita ganti sekarang 150 derajat plus K kali 360 derajat, artinya 0 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360 derajat itu sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya di sini adalah 150 derajat plus 0 sama dengan 150 derajat. Kemudian untuk X sama dengan 1, nah kita ganti sekarang, maksud ibu K sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, yaitu X atau X2 sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat kita ganti dengan 1 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat plus 1 dikali 360 derajat, di sini 360 derajat. Sekarang kita jumlahkan, menghasilkan 510 derajat. Jadi ingat intervalnya berapa? Jadi intervalnya dari soal itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Dan ingat ini adalah interval tertutup. Artinya 0 derajat dan 360 derajat juga memenuhi. Seandainya terbuka, artinya pada tanda sama dengan ini, maksud ibu kurang dari ini tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, itu artinya terbuka. Artinya nanti yang memenuhi adalah antara 0 dan 360 derajat. Jadi sekarang kita analisis yang memenuhi yang mana. Cari di antara 0 dan 360 derajat atau tepat 0 dan 360 derajat. Yang pertama di sini 30 derajat memenuhi karena di antara ini ya, interval ini. Kemudian di sini 150 derajat juga memenuhi. Nah, kemudian untuk 510 derajat ini ya, untuk ini 510 derajat. Untuk 510 derajat ini tidak memenuhi karena melebihi interval ini 360 derajat. Jadi dapat disimpulkan nilai X yang memenuhi dari sin X sama dengan setengah ini adalah 30 derajat atau 150 derajat. Ya, kita harus perhatikan intervalnya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita pakai interval yang sama di antara 0 kurang dari sama dan X ya.
0 kurang dari sama dan X kurang dari 360 derajat. Nah, ini adalah selang tertutup. Ini contoh keduanya sekarang. Sin 2X sama dengan min setengah. Oke ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah hasilnya ini. Hasilnya ini positif atau negatif. Jadi hasilnya ini adalah negatif. Jadi sin yang menghasilkan negatif itu terletak di kuadran 3 dan 4. Ya. Itu perlu yang diketahui. Nah, pada tabel sinus min setengah diperoleh dari sudut 210 dan 300 derajat. Ini untuk min setengahnya ya, sinus min setengah. Oke, sini pertama ya. Sin 2X sama dengan min setengah. Oke, tetap kita akan menggunakan rumus X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan K sama dengan 0. Maksud ibu di sini 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sin 2X sama dengan min setengah ini ibu ganti dengan sin 2X sama dengan sin 210 derajat. Oke, mohon maaf di sini seharusnya sin 210 derajat. Nah, kalian cari tabel di tabel sinus yang menghasilkan min setengah, yaitu 210 dan 300 ada di kuadran 3 dan 4. Jadi ibu pakai di sini sin 210 derajat. Nah, kemudian kita menggunakan rumus ini. 2X-nya di sini tetap sama dengan alfanya kita pakai 210 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, sekarang kalau K-nya kita ganti dengan 0. Oke, kita ganti dan 0 K-nya, artinya 2X sama dengan 210 derajat plus 0 kali 360 derajat, itu sama dengan 0. Ditambah 210 derajat, tetap 210 derajat. Jadi bentuk lainnya adalah 2X sama dengan 210 derajat. Sekarang kita menentukan nilai X sama dengan, artinya 210 derajat kita bagi dengan 2. Yaitu 105 derajat. Ini untuk X yang pertama, 105. Kemudian kita akan menentukan untuk X lainnya. Caranya sama untuk soal nomor 2 ini dengan soal pertama ya. Jadi untuk X lainnya itu adalah kita patokan pada soalnya ini. Kalau di sini ada 2X, kita pakai menentukan nilai X-nya dengan 2X atau 2X2 untuk nilai X lainnya. Jadi ibu di sini pakai 2X2 karena di sini 2X pakai 2X2. Seandainya di sini sin 5X, kalian pakai 5X atau 5X2. Oke, di sini 2X2 sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian 2X2 sama dengan 180 derajat min. Nah, alfa ini kita pakai yang pertama ini, yaitu sin 210 derajat. Berarti alfanya adalah 210 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 2X2 sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat, yaitu negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita akan sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Maka di sini menghasilkan X kuadrat sama dengan min 30 derajat bagi 2, hasilnya min 15 derajat, plus K kali 360 derajat dibagi 2, hasilnya K kali 180 derajat. Nah, bentuk X2 ini yang kita akan uji dengan substitusi nilai K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita substitusi yang pertama dulu. Kita ganti K sama dan 0. Oke, kita substitusi ke X2 ini. X2 sama dengan min 15 derajat plus K kali 180 derajat sama dengan min 15 derajat plus K ini kita ganti dan 0. Artinya 0 kali 180 derajat, yaitu 0. Plus di sini ada min 15, yaitu menghasilkan min 15 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti K sama dan 1 di sini caranya sama. K-nya kita ganti dan 1, artinya 1 dikali 180 derajat. Di sini menghasilkan min 15 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 165 derajat.
Kemudian untuk K sama dan 2, mohon maaf sebenarnya di sini 2. K sama dan 2, kita ganti sekarang K-nya dengan 2, min 15 derajat plus 2 dikali 180 derajat ya, sama dengan min 15 derajat plus 2 dikali 180 derajat adalah 360 derajat, sama dengan min 15 ditambah 360 derajat itu sama dengan 345 derajat. Nah, sekarang kita akan menganalisis intervalnya. Interval pada soal yaitu 0 derajat kurang dari sama dan X kurang dari 360 derajat ya. Jadi ini adalah intervalnya. Kita analis dulu. Untuk X pertama di sini adalah 105 memenuhi karena ada di antara interval ini. Kemudian min 15 derajat tidak memenuhi karena di sini X kurang dari maksud Ibu 0 kurang dari sama dan X, artinya X itu harus lebih dari 0 derajat, sedangkan min 15 ini kurang dari 0 derajat, jadi tidak memenuhi yang min 15. Kemudian untuk 165 derajat memenuhi ya, karena di antara 0 dan 360 derajat. Kemudian untuk 345 ini juga memenuhi karena di antara 0 dan 360 derajat. Jadi yang memenuhi adalah 105 derajat, 165 derajat, dan 345 derajat. Kalian bisa pakai salah satu ya. Baiklah, ini dua contoh sederhana terkait persamaan trigonometri sederhana bentuk sinus. Semoga mudah dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.